warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Disina Mumtaz dengan nomor induk mahasiswa 040103210022 dari Program Studi Bimbingan Konseling Islam kelas D1. Di sini saya akan melakukan tugas sebagai pemenuhan tugas UAS mata kuliah Keterampilan Komunikasi Konseling. Jadi, di sini saya akan melakukan konseling individu dengan salah satu konseling yang memiliki sebuah masalah. Enjoy this video. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari silakan masuk, silakan duduk. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Kalau boleh tahu siapa nama kamu? Nama saya Maya. Oh, Maya. Bagaimana kabar kamu hari ini, Mai? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, syukurlah kalau kabar kamu baik-baik saja. Kamu bisa di mana? Dari rumah, Kak. Oh, dari rumah. Nampaknya kamu sedang ada keperluan ya dengan saya. Iya, saya ingin melakukan konseling, Kak. Wah, senang sekali dengan kedatangan kamu ke sini. Tapi apa kamu sudah pernah melakukan konseling sebelumnya? Belum sama sekali, Kak. Ini untuk pertama kali. Oh, pertama kali. Alangkah baiknya saya menjelaskan terlebih dahulu ya tentang proses konseling itu apa. Iya. Oke, baik. Proses konseling itu merupakan bantuan profesional yang diberikan konselor kepada konseli untuk menyelesaikan masalah atau problem yang sedang dihadapi. Tujuan dari proses konseling itu untuk memecahkan masalah secara bersama-sama antara konselor dan juga konseli. Konseling juga memiliki beberapa asas, diantaranya asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, asas kemandirian, asas keahlian, dan masih banyak lagi. Asas kerahasiaan itu sendiri dapat menjaga data-data atau informasi yang mengenai masalah konseli dapat terjaga dengan aman. Bagaimana? Apa kamu sudah paham? Oh, begitu ya, Kak. Iya. Saya sudah pernah mengenai konseling. Oke, mungkin proses konseling ini dapat berjalan sekitar 30 menit. Oke, baiklah. Coba sekarang kamu ceritakan kepada saya apa yang sebenarnya terjadi. Jadi, saya merasa takut dan deg-degan ketika melihat orang itu sedang marah-marah. Maksud kamu? Seperti ketika di kelas ada guru yang memarahi murid, saya langsung takut dan deg-degan ketika melihat guru itu marah-marah. Oh, seperti itu. Coba ceritakan kepada saya bagaimana hal itu bisa terjadi, atau sejak kapan perasaan itu mulai muncul. Awalnya saya itu baik-baik saja, namun ketika tanda saya sudah sukses dan kaya, sifatnya itu berubah menjadi sombong. Oh, Dan ia itu memiliki satu anak, Ya. anaknya itu selalu dimanja. Dan suatu ketika anak itu sedang bermain bersama saudara-saudaranya, dan saya ada di situ. Dan mereka sedang bermain, anak tersebut tiba-tiba menangis dan tante saya itu langsung lari melihat anaknya yang menangis itu. Karena apa? Tante saya itu selalu marah-marah ketika melihat anaknya dibuat tangis oleh seseorang, dan marah-marahnya itu selalu dihabis-habiskan. Dan saya saat itu langsung dimarahi karena apa? Mengiranya saya yang membuat anaknya menangis. lalu? Dan saya langsung takut dan deg-degan. Oh, seperti itu. Apa sebelumnya kamu tidak pernah menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi? Belum sempat karena saya sudah terlalu takut dan Ya, saya dapat merasakan apa yang kamu rasakan saat ini. Nampaknya kamu sangat terganggu ya dengan keadaan kamu saat ini. sangat terganggu, Kak. Baiklah, di sini kamu merasa sangat terganggu, takut, dan juga deg-degan. Benar? Benar sekali, Kak. Saya dapat menyimpulkan sementara bahwa kamu mengalami masa traumatis akibat tante kamu yang selalu memarahikan. Benar? Benar. Namun saya takut, terlalu takut, Kak. Sudah. Iya. Tapi sampai saat ini kamu belum pernah menjelaskan sedikit pun bahwa kamu tidak bersalah. Benar, Kak. Oke,
Di sini saya mencatat bahwa kamu selalu gemetar, baik itu di tangan maupun di badan. Sehingga saya menyimpulkan bahwa kamu mengalami masa-masa traumatis dan juga cemas, sehingga terbawa ketika kamu melihat orang lain marah. Iya Kak, benar. Namun saya sangat susah untuk mengontrol diri saya ketika melihat orang itu marah. Kamu sudah hebat. Kamu sudah menyadari bahwa kamu mengalami masa traumatis dan juga cemas. Dari pembicaraan kali ini, saya dapat menyimpulkan keseluruhan bahwa kamu mengalami masa trauma dan juga cemas. Kamu merasa takut dan juga deg-degan ketika melihat orang lain marah, terlebihnya ketika tante kamu itu sedang marah. Kamu tidak perlu takut, kamu tidak perlu cemas, kamu tidak perlu deg-degan. Kamu hanya perlu melakukan rileks apabila kamu itu memang tidak bersalah. Oke, di sini saya akan memberikan teknik yang dimana kita akan pelajari bersama-sama. Teknik tersebut, saya akan menyuruh kamu untuk membayangkan suatu keadaan. Keadaan dari yang mulai terendah, sedang, hingga keadaan yang menurut kamu itu tinggi. Tapi, kamu juga harus ingat bahwa setiap kehidupan itu pasti memiliki masalah. Dan setiap manusia harus tetap berikhtiar untuk mencari solusinya. Ya, begitu ya Kak. Saya setuju mengenai teknik yang akan saya berikan. Oke, baik. Mari kita mulai. Sekarang, kamu tetap rileks, pejamkan mata kamu sambil kamu bayangkan suatu keadaan dari keadaan sedang, ringan, hingga keadaan yang paling berat. Jika kamu tidak kuat, maka angkat tangan kamu. Paham? Paham Kak. Oke, baik. Bisa kita mulai? Oke, sekarang tetap dalam keadaan rileks, pejamkan mata kamu, bayangkan kamu sedang berada di ruang keluarga dan kamu sedang bermain bersama saudara dan sepupu kamu yang lain, dan di mana di ruangan tersebut juga ada tante kamu. Lalu tiba-tiba saudara kamu itu bertengkar dengan saudara yang lain hingga menangis. Tidak lama, tante kamu menghampirimu dan memarahi kamu dengan suara yang sangat keras. Bayangkan suaranya, bayangkan raut wajahnya. Ngeri Kak. Buka mata kamu, tetap rileks, ambil nafas dari hidung secara perlahan dan keluarkan dari mulut, hingga kamu memang benar-benar merasakan tenang. Ya Kak. Oke, bagaimana perasaan kamu? Agak takut Kak, karena sudah membayangkan wajah dari tante saya yang sedang marah. Oke, baik. Di sini kita sudah pada tahap sedang, tapi kamu sudah tidak sanggup. Apa kamu siap untuk sampai ke tahap akhir? Bagaimana? Siap Kak. Oke, bisa kita mulai kembali? Boleh. Oke. Relax, pejamkan mata kamu. Bayangkan ada seseorang yang sedang memarahi anaknya dengan suara yang sangat pelan karena tidak mau belajar. Lalu perlahan, suara tersebut berubah menjadi suara yang sangat keras. Tak sanggup Kak. Buka mata kamu, relax, keluarkan, ambil nafas dari hidung, keluarkan dari mulut secara perlahan. Apa yang kamu rasakan? Saya masih deg-degan, tapi jauh lebih baik. Oke, tetap relax, ini butuh proses. Tadi sudah ada kemajuan. Kemajuan itu sangat berpengaruh baik buat kami. Apa bisa kita lanjutkan ke tahap akhir? Bisa. Oke, apa sudah tenang? Sudah. Baik, sekarang kita dalam keadaan rileks. Pejamkan mata. Bayangkan seseorang yang sedang marah besar hingga ia ingin memukul. Bayangkan raut wajahnya, bayangkan tatapan matanya, dan bayangkan suaranya yang sangat keras. Buka mata kamu, relax, ambil nafas dari hidung, keluarkan dari mulut secara perlahan. Apa yang kamu rasakan? Saya jauh lebih baik Kak. Wow, selamat, kamu berhasil melewatinya. Terima kasih Kak. Sama-sama, kamu harus tetap semangat ya.
jangan pernah merasa takut dan juga cemas lagi ketika melihat orang lain marah. Baik, Kak. Lalu, bagaimana perasaan kamu saat ini? Jauh lebih baik, Kak. Wow, lalu pengetahuan apa yang kamu dapatkan dari proses konseling ini? Saya harus lebih tenang dan rileks ketika melihat orang yang sedang marah-marah. Kemudian, rencana tindak lanjut apa yang akan kamu tempuh nantinya? Saya harus lebih santai Mhm. ketika melihat orang yang sedang marah-marah. Good job. Apa masih ada lagi yang mau dibicarakan? Sepertinya tidak ada, Kak. Oke, baik. Kalau seperti itu, kita akhiri proses konseling yang kurang lebih sekitar 30 menit ini. Oke? Baik, terima kasih ya, Kak. Iya, sama-sama. Kalau ada yang mau dibicarakan lagi, jangan kamu sungkan ya untuk menemui kakak lagi. Baik, Kak. Terima kasih ya, Kak. Iya, sama-sama. Terima kasih yang sudah menonton video saya. Semoga dapat bermanfaat dan semoga dapat mempelajari dari masalah tersebut. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.